Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memaparkan administrasi dari jasa top up jual beli barang digital. Nah, yang pertama saya terangkan dulu apa itu jasa top up dan barang digital ini. Yakni barang digital ini atau jasa top up ini yaitu jasa yang menjual voucher game atau pulsa yang dimana nantinya user atau pembeli membeli dari jasa ini gitu. Itulah singkat saja. Nah, yang pertama ini administrasi. Inilah tampilan dashboard. Inilah tampilan dashboard yang dimana admin akan melihat dashboard ini seperti ada orderan baru, jumlah produk, transaksi yang berlangsung, dan jumlah admin. Terus juga di sini ada tabel toko. Di sini saya memaparkan toko ini, halaman depan ini, sebagai data master. Nah, di data master ini terdapat daftar toko dan daftar produk. Jadi pertama ini adalah daftar toko. Karena masih kosong, jadi admin akan menambah toko di sini, menambah toko. Kemudian admin akan mulai mengisi data toko. Yang pertama di toko misalnya range, nama tokonya Maiza Store, terus nomor HP-nya, email tokonya, terus alamat tokonya. Terus di submit, kemudian ada validasi apakah Anda yakin ingin menambah toko. Jika iya, maka hasilnya akan seperti ini. Dan terus juga karena tokonya cuma satu, maka toko tidak bisa lagi, bisa dipencet lagi atau tidak bisa ditekan karena toko cuma satu. Nah, setelah ini maka kita akan mengedit toko. Misalnya kita akan mengedit toko. Ini adalah tampilan untuk edit toko dari admin. Nah, karena edit toko bisa diedit lagi, jadi enable dia. Terus kita akan mengganti misalnya alamat. Nah, yang pertamanya itu kan Bengkalis Jalan Pramuka nih. Terus kita akan mengganti jadi Bengkalis Jalan Cokroaminoto. Nah, kita submit misalnya. Terus ada validasi apakah Anda yakin ingin mengedit toko. Ya, misalnya kan. Terus daftar tokonya akan berubah menjadi Bengkalis Jalan Cokroaminoto. Nah, selanjutnya kita mau menghapus ini nama tokonya atau data tokonya. Terus kita klik saja ini. Kemudian ada validasi apakah Anda yakin ingin menghapus toko. Ya, misalnya kan. Terus data tokonya hilang. Selanjutnya di sini ada daftar produk di dalam data master atau toko. Nah, di sini ada daftar produk. Ini sudah saya input sebagai admin. Kemudian misalnya saya ingin menambah produk, kita tekan add produk, kemudian kita pergi ke inputan tambah produk. Nah, di sini ada ID produk, ada nama produk, harganya, jenisnya, stok. Ini apa? Ini periode produk. Periode produk ini kenapa saya strip? Karena di sistemnya itu tidak ada yang namanya periode di sini. Periode ini hanya untuk voucher seperti pulsa dan sebagainya. Kalau produk top up seperti ini tidak perlu periode produk karena memang dasarnya memang tidak ada. Nah, ID toko kenapa di sini tidak bisa diedit atau bawa sendiri? Karena ID toko itu tidak bisa dirubah. ID toko hanya bisa dirubah di daftar toko ini. Nah, misalnya saya submit, maka akan ada validasi. Apakah Anda yakin menambah produk? Ya. Maka produk tadi akan tertambah sendiri karena kita tambah tadi. Nah, misalnya kita akan mengedit produknya kan. Misalnya kita akan mengedit harganya nih. Harga dari 20 Diamond Mobile Legend yang awalnya 19.000 kita mau ubah jadi 22.000. Nah, di sini akan ada edit produk. Sebelumnya kita harus mengklik ini, di aksi kita klik ini, tombol edit. Kemudian kita akan masuk ke edit produk. Di sini
karena kita akan mengubah harga, saya akan mengubah jadi 22.000 ini, 22.000. Nah, kita submit, maka akan ada validasi apakah Anda yakin ingin mengubah produk. Ya, gitu kan. Terus maka di daftar produk tersebut harganya berubah, jadi yang semulanya 19.000 menjadi 22.000. Terus kita mau menghapus produknya gitu, misalnya saya ingin menghapus ini, ingin menghapus daftar produk yang ini, maka saya akan klik ini, klik tombol delete, maka akan ada validasi apakah Anda yakin ingin menghapus produk. Terus iya, maka hasilnya produk tadi akan terhapus. Oke, di sini ada profil admin. Admin profil berisikan data-data admin, yang dimana admin ini nantinya registrasinya bakal di sini. Namun kita jelaskan dulu di sini. Admin profil itu berisikan data-data dari admin seperti ID admin, username, password, nama dari admin itu sendiri, terus statusnya sebagai admin, dan ID toko. ID toko itu tidak bisa dirubah ya, karena mendasarnya itu ID toko. Nah, kemudian kita lanjut langsung ke registrasi. Selanjutnya kita registrasi admin. Nah, di registrasi admin ini memerlukan yang pertama tadi itu kan ID admin toh. Nah, di sini kita input ID admin, terus username admin, admin 4, passwordnya admin 4, terus namanya misalnya Nadif. Terus ID toko ini tidak bisa rubah seperti biasa, karena cuma satu, karena cuma bisa diubah di toko di sini. Terus statusnya adalah sebagai admin. Terus kita submit, maka akan ada validasi konfirmasi untuk registrasi admin. Ya, maka admin tadi akan bertambah menjadi 4. Saya ubah dulu. Oke. Dan seperti itulah cara menambah admin di registrasi. Nah, selanjutnya kita ke data transaksi status. Di sini ada daftar transaksi. Daftar transaksi ini akan diinput admin apabila ada transaksi yang terjadi. Misal nih ada ID transaksi, tanggal transaksinya, ID produk yang dibeli, username yang pembeli, terus jumlah pembeliannya, terus metode pembayarannya, terus ada aksi di sini untuk kita hapus atau kita edit. Nah, misalnya kita mau menginput transaksi nih, kita mencet ini seperti biasa, kita tekan, terus kita pergi ke tambah transaksi. Nah, kita harus menginput ID transaksi terlebih dahulu, terus tanggalnya, ID produknya, username-nya, misalnya ada Malik, terus jumlah belinya, terus metode pembayarannya juga, terus kita submit, dan ada validasi apakah Anda ingin menambah transaksi. Ya, terus maka di sini daftar transaksi akan bertambah menjadi 2 transaksi, yang semulanya 1 menjadi 2. Terus kita mau mengedit nih, transaksinya. Semisal metode pembayaran nih, pertamanya dari GoPay, terus kita edit menjadi Dana misalnya kan. Di sini edit transaksi, kalau kita mencet seperti ini, mencet ini, kemudian akan muncul tampilan untuk edit transaksi. Nah, di sini kita mengubah jadi yang semulanya itu GoPay, kita rubah menjadi Dana. Terus kita submit. Kemudian ada validasi apakah Anda ingin mengubah transaksi. Ya, misalnya kan. Terus, maka di sini metode pembayaran semulanya GoPay menjadi Dana. Terus kita mau menghapus transaksi. Misalnya nih, kita mau menghapus transaksi karena mungkin ada pembatalan dari usernya atau emang ada kesalahan data, maka kita tinggal mengklik ini, transaksinya dihapus. Kemudian ada validasi apakah Anda ingin menghapus transaksi. Ya, maka transaksi tadi sisa 1 yang semulanya 2 menjadi 1. Oke, kita masuk pada daftar bayar. Nah, di daftar bayar ini itu ada kaitannya sama data transaksi tadi. Nah, misalnya nih, kan ada transaksi yang berlangsung nih misalnya kan. Nah, daftar bayar ini akan menjadi penghubung dari daftar transaksi.
Nah, misalnya nih kan ada ID bayar, tanggal, terus ID transaksinya, total bayarnya, jumlah, terus status, terus ada aksi sini edit, ya kan? Terus kenapa cuma edit? Karena hapusannya itu tergantung dari transaksi tadi. Jika transaksinya dihapus, maka di daftar bayar juga ikut terhapus otomatis. Nah, misal nih kan masih pending nih. Pending ini artinya si user belum mengklik pesanan diterima gitu. Jika pesanan diterima, maka kita tinggal klik aksi di sini edit. Terus kita mengubah dari statusnya dari semulanya pending menjadi selesai. Terus kita tekan update, maka di sini statusnya berubah menjadi selesai. Seperti itu ya. Oke, itulah dia administrasi untuk jasa topat jual beli barang digital. Semoga kalian mendapatkan apa yang kalian cari di sini. Untuk Pak Mansur, terima kasih sudah membantu dari hasil kami ini. Berkat Bapak, kami bisa menyelesaikan untuk tampilan admin ini. Terima kasih.